derajat sampai 360 derajat, berapakah besar sudut A yang nilai sinusnya adalah setengah? Jawabannya adalah 30 derajat atau 150 derajat. Mau tahu caranya? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum. Halo sahabat cerdas. Kembali bersama Ibu Rina. Kali ini kita akan mempelajari materi persamaan trigonometri, materi matematika peminatan kelas 11. Apakah kalian masih ingat materi rasio trigonometri, sudut-sudut di berbagai kuadran yang sudah dipelajari pada mata pelajaran matematika umum kelas 10? Ada diagram seperti ini kan? Kuadran 1 sampai kuadran 4 itu arahnya berlawanan jarum jam. Di kuadran 1 semua rasio bernilai positif, di kuadran 2 hanya sin bernilai positif, di kuadran 3 tangen bernilai positif, dan di kuadran 4 kosinus bernilai positif. Ada beberapa rumus. Kalau yang bintang merah itu ada perubahan sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen. Lebih mudahnya kita gunakan rumus yang berwarna hitam ya. Akan diperoleh tabel seperti ini, menunjukkan bahwa rasio trigonometri bernilai positif di beberapa kuadran. Dari diagram dan tabel tersebut, kita akan memperoleh bahwa sinus bernilai positif di kuadran 1 dan 2. Jadi rumus yang digunakan adalah alfa dan 180 minus alfa. Kosinus bernilai positif di kuadran 1 dan 4, dan rumus yang digunakan adalah alfa dan 360 min alfa atau minus alfa. Untuk tangen bernilai positif itu di kuadran 1 dan 3. Jadi rumus yang digunakan adalah alfa dan 180 plus alfa. Sehingga untuk persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa memiliki dua selesaian. Yang pertama di kuadran 1 dengan rumus X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian di kuadran 2 dengan rumus X sama dengan 180 min alfa ditambah K kali 360 derajat. Contoh soalnya, selesaikan persamaan trigonometri sin X derajat sama dengan 1/2. Kita ubah dulu ya, masih ingat kan 1/2 adalah nilai dari sinus 30 derajat. Sehingga persamaannya menjadi sin X derajat sama dengan sin 30 derajat. Nah, memiliki dua selesaian ya, yaitu di kuadran pertama dengan rumus X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita ambil sebarang nilai K, bisa bilangan bulat, bisa juga 0. Jadi bisa kita ambil K-nya itu min 1, 0, atau 1, sehingga nilai X yang diperoleh tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 360 derajat. Setelah kita hitung, yang memenuhi adalah untuk K sama dengan 0, yaitu nilai X-nya adalah 30 derajat. Untuk di kuadran kedua, rumusnya X sama dengan 180 dikurang 30 ditambah K kali 360 derajat. 180 dikurang 30, 150 kan? Nah, kita pilih lagi sebarang nilai K. Bisa bilang bulat atau juga 0. Yang penting nilai X-nya tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 360 derajat. Setelah kita hitung, yang memenuhi adalah yang K sama dengan 0, yaitu X-nya diperoleh 150 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X derajat sama dengan 1/2 adalah 30 derajat atau 150 derajat. Untuk persamaan trigonometri cos X derajat sama dengan cos alfa derajat juga memiliki dua selesaian, yaitu di kuadran pertama
X sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Sama seperti sin tadi kan? Dan di kuadran 4 ada 2. Boleh X sama dengan 360 min alfa ditambah K kali 360. Atau yang mudahnya X sama dengan minus alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Contoh soalnya, selesaikan persamaan trigonometri cos X derajat sama dengan 1/2. Kita ubah dulu ya, masih ingat bahwa 1/2 atau setengah adalah nilai dari cos 60 derajat. Maka persamaannya berubah menjadi cos X derajat sama dengan cos 60 derajat. Sama seperti sin memiliki 2 selesaian ya, yaitu yang pertama di kuadran 1 dengan rumus X derajat sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita pilih sebarang nilai bilangan bulat positif, negatif, dan 0 untuk menggantikan nilai K. Yang penting tidak kurang dari 0 derajat dan tidak lebih dari 360 derajat. Setelah kita hitung, untuk K sama dengan min 1, K sama dengan 0, dan K sama dengan 1, yang memenuhi adalah untuk K sama dengan 0, yaitu X-nya adalah 60 derajat. Kemudian kita hitung juga yang di kuadran 4 dengan rumus X sama dengan min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita gantikan K-nya dengan bilangan bulat positif, negatif, atau 0. Dan itu boleh ya, boleh min 1, bisa 0, bisa 1, atau 2. Yang penting kita peroleh nilai X-nya yang tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 360 derajat. Kita peroleh bahwa untuk K sama dengan 1, yang memenuhi adalah X sama dengan 300 derajat. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos X derajat sama dengan 1/2 adalah 60 derajat atau 300 derajat. Yang terakhir, untuk persamaan trigonometri, tangan X derajat sama dengan tangan alfa derajat, sama ya, memiliki 2 selesaian juga, yaitu di kuadran pertama dan di kuadran ketiga. Tapi ada perbedaan dengan sinus dan kosinus. Kenapa? Karena untuk tangan grafiknya memiliki periode di 180 derajat, sehingga untuk di kuadran 1 rumusnya X derajat sama dengan alfa derajat ditambah K kali 180 derajat. Sedangkan di kuadran 3 X sama dengan 180 ditambah alfa derajat ditambah K kali 180 derajat. Atau X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Jadi antara kuadran 1 dan kuadran 3 rumusnya sama. Cukup 1 kali saja kita gunakan. Contoh soalnya, selesaikan persamaan trigonometri tangan X derajat sama dengan 1. Kita ingat kembali bahwa 1 itu adalah tangan 45 derajat, sehingga persamaannya berubah menjadi tangan X derajat sama dengan tangan 45 derajat. Karena ini tangan, maka hanya 1 penyelesaian, yaitu X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Seperti tadi kita ganti K dengan sebarang bilangan bulat positif, negatif, juga 0, sehingga nilai X yang diperoleh tidak kurang dari 0 derajat dan tidak lebih dari 360 derajat. Setelah kita gantikan K-nya, nilai X yang memenuhi itu diperoleh dengan kita menggantikannya dengan 0, diperoleh X-nya 45 derajat, dan menggantikan K-nya dengan 1, diperoleh X-nya 225 derajat. Sedangkan yang lain tidak memenuhi ya. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tangan X derajat sama dengan 1 adalah 45 derajat atau 225 derajat. Sahabat cerdas, sudah paham ya mengapa besar sudut yang sinusnya 1/2 adalah 30 derajat atau 150 derajat? Selamat belajar. Wassalam.